Halo everybody. Astagfirullah. Kania yang sedang tertidur lelap langsung terlonjak kaget saat pagi-pagi sudah mendengar suara teriakan seseorang dari lantai bawah. Tidak hanya seorang. Suaranya terdengar bersahut-sahutan. Bangun bangun woi. Di rumah orang bego. Kania menutup telinganya mendengar teriakan-teriakan tersebut. Mas bangun. Kania menepuk pelan pipi suaminya. Namun bukannya bangun, Revan justru semakin mengeratkan pelukannya pada guling. Membuat Kania berdecak kesal. Padahal yang seharusnya kecapean dirinya, mengingat semalam Revan menggempurnya habis-habisan. Bahkan setelah bermain, pria itu malah menggodanya. Mah, lagi dong. Kania yang baru saja memejamkan mata langsung terbelalak mendengar ucapan suaminya. Bukan ucapannya yang menjadi fokus Kania, tapi panggilan pria itu padanya. Tadi kamu manggil apa? Mah. Mama. Aku bukan mamah kamu, Mas. Revan mengangguk sembari tersenyum. Emang bukan mamah aku, tapi calon mamah dari anak-anak kita kelak. Gombal. Nggak apa-apa, aku gombal sama istri aku yang agresif juga. Siapa tahu kalau aku gombalin, kamu jadi makin lebih agresif. Mas. Rasanya gendang telinga Kania hampir pecah mendengar kata agresif yang sedari tadi suaminya ucapkan. Sayang, kamu tuh lucu. Tahu nggak sih? Nggak tahu. Revan langsung mendengus. Padahal ia sendiri belum menyelesaikan ucapannya. Untung istri, kalau bukan sudah ia lempar wanita itu dari jendela. Di mana-mana kalau istri tuh lagi ngambek, pasti marahnya berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Bahkan mereka nggak mau ngasih jatah sama suami mereka. Tapi kamu justru sebaliknya. Masa cemburu malah lebih agresif? Kalau kayak gitu mending kamu cemburu tiap hari aja. Aku suka punya istri yang agresif kayak kamu. Aku pikir kamu masih pemula, ternyata udah pro, ya. Tahu dari mana kamu kalau istri ngambek biasanya kayak gitu? Ya, dari cerita orang-orang sih. Kania terdiam sebentar, memikirkan balasan yang tepat pada suaminya. Karena aku malas kayak cewek yang ada di luaran sana. Masa karena masalah dikit aja langsung ngambek, terus nangis? Enggak banget lah. Kita tuh bukannya masih ABG. Kita udah dewasa, setidaknya berpikirlah dewasa seperti umur kita sekarang. Dewasa banget si istri aku. Dengan gemesnya Revan mencolek dagu istrinya. Mau lagi ya, Mah? Enggak, Mas. Aku tuh capek. Namun sayangnya Revan tidak mengindahkan ucapan istrinya barusan. Tangan pria itu justru dengan nakalnya kembali bergerak di atas bukin sang istri. Lalu dengan gemes meremasnya, membuat Kania langsung mendesah tertahan. Hal itu langsung membuat senyum manis terbit di bibir Revan. Kamu kalah, Ayang. Jadi kita main satu ronde lagi. Tapi itu ada yang teriak-teriak di bawah. Aduh Kania lagi. Usir aja. Dih, aku serius sayang. Revan yang tahu siapa yang baru saja datang tersebut dengan penuh keterpaksaan segera bangun, lalu mengubah posisinya menjadi duduk. Masih berusaha mengumpul nyawanya yang berkeliaran entah kemana. Melihat sebentar istrinya, pria itu tersenyum saat pandangannya jatuh pada area dada sang istri. Benar-benar pahatan yang indah. Ingin sekali rasanya ia menghabiskan waktu bersama lagi pagi ini. Tapi sayangnya para pengganggu tersebut harus datang. Woi bangun. Gue capek diri di luar nih. Mana kagak ada AYANK lagi. Mendengar teriakan tersebut, Revan kembali berdecak. Siapa sih? Tanya Kania ingin tahu. Orang gila, jawab Revan asal. Namun melihat tatapan tidak suka istrinya, pria itu lantas cengengesan tidak jelas.
Kayaknya sih dua sepupu aku yang kemarin datang ke pesta. Mereka kesini? Iya, katanya pengen ngehabisin stok makanan yang ada di rumah. Ya udah, kamu buruan mandi sana. Aku mau ngejamu mereka dulu, sekalian bikin sarapan. Ucapan Kania mendapat gelengan tegas dari Revan, membuat Kania sedikit mengerutkan keningnya. Hari ini kan jadwal aku yang masak. Jadi biar aku aja yang masak, kamu mandi gih. Ya nggak apa-apa dong, Mas. Lagian masak itu kan tugas aku. Ada sepupu kamu juga, apa kata mereka kalau ngeliat kamu yang masak, sementara yang istri di sini aku? Udah, kamu nggak usah takut. Kedua sepupu aku itu orangnya santai aja kok. Mereka nggak terlalu mau ngurusin hidup orang lain, ucap Revan menenangkan istrinya. Udah ah, sekarang kamu mandi harum-harum, biar nanti aku bisa kenalin istri aku ini ke mereka. Biar aku aja yang masak. Lagi pula kamu pasti capek udah ngelayanin aku malam tadi. Kania menghembuskan napas. Tidak tahu lagi caranya menolak jika suaminya sudah berbicara seperti itu. Sebenarnya ia merasa tidak enak jika kedua sepupu suaminya itu malah melihat Revanlah yang memasak. Ia takutnya mereka nanti akan berpikir negatif akan ia dan menganggap dirinya pemalas. Melihat istrinya yang sudah masuk ke dalam kamar mandi, Revan segera memunguti pakaian mereka yang berserakan di lantai. Memungutinya, lalu segera mengenakannya. Pria itu lantas berjalan santai ke bawah. Kemudian membukakan pintu untuk kedua sepupunya. Lama banget sih bukainnya. Kita sampai lumutan nunggunya, gerutu Tiara menatap tidak suka Revan. Ya elah, udah syukur aku mau bukain. Maksudnya kamu gak mau bukain awalnya? Malas menanggapi, Revan memilih untuk menyuruh mereka masuk saja dan duduk di ruang tamu. Sementara dirinya langsung menuju dapur. Melihat bahan-bahan yang tersedia di dalam kulkas. Tiba-tiba muncul keinginan membuat chicken wings dalam benak Revan. Tanpa basa-basi pria itu segera mengolahnya tanpa menyadari jika ada yang sedari tadi memperhatikannya. Kamu masak, Van? Tanya Tiara hampir tidak percaya. Iya. Emangnya istri kamu kemana? Kenapa nggak dia aja yang masak? Melirik sebentar sepupunya, kemudian kembali fokus mengiris daun bawang. Hari ini jadwal aku yang masak. Lagian aku juga sengaja karena pengen. Kasian istri aku nanti capek. Manisnya suami orang, kekeh Tiara sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Yang bucin malah beda. Apalah daya yang jomblo, Bang. Setelah mengatakan itu, Tiara kembali duduk di kursi ruang makan. Entahlah apa yang dilakukan kedua manusia tersebut. Bisa dibilang minta makan pada pemilik rumah. Kenapa kamu diam mulu? Tanya Tiara yang heran melihat sepupu yang satunya sedari tadi mendadak diam. Nggak apa-apa. Aku cuman bingung, ayam kok kakinya cuman 2, ya? Sementara sapi kakinya 4. Tiara mendesah pelan. Pertanyaan macam apa itu coba? Sepupunya yang satu itu memang sangat random. Pikirannya memang ada-ada saja yang bisa membuat orang geleng-geleng kepala. Abang, kayaknya abang stres deh, celetuk gadis yang sedari tadi diam saja. Aelah, stres-stres gini tetap aja abang ganteng. Tak berselang lama, Kania selesai membersihkan diri. Berjalan dengan pelan melewati tangga. Revan yang sedang fokus masak, begitu mendengar tapak kaki, ia segera mengarahkan pandangannya ke arah sumber suara. Pria itu lalu tersenyum begitu lebar. Entah apa yang sedang pria itu pikirkan, hingga menarik perhatian Kania untuk langsung menegur suaminya itu. Kamu kenapa senyum-senyum begitu lihat aku? Soalnya kamu memancarkan kilauan kehidupan aku, jawab Revan. Kamu makin manis aja aku lihat kalau aku perhatian. Nggak jelas banget sih,
Jangan mulai, Mas. Ini masih pagi. Nggak apa-apa kok ucapan aku nggak jelas, yang penting cinta aku ke kamu itu jelas, goda Revan yang semakin menjadi-jadi. Tapi jujur, kamu ini makin hari aku lihat makin cantik aja. Apalagi cantiknya itu berkali-kali lipat kalau ganas di ranjang kayak semalam. Astaga, Mas. Kania langsung berseru. Lalu tak lama sikap wanita itu berubah salah tingkah. Bagaimana tidak, ketiga sepupu Revan ternyata tengah memperhatikan mereka. Tentu saja, mereka pasti mendengar apa yang baru saja Revan katakan. Berjalan cepat mendekati suaminya, lalu berbisik, "Kamu ini, kalau ngomong itu difilter bisa nggak sih? Enteng banget kamu ngomong kayak gitu. Nanti didengar sama sepupu kamu, aku malu." Revan justru tersenyum mendapati istrinya yang sedang bisik-bisik tetangga. Pria itu lalu membalas ucapan sang istri dengan ikut berbisik juga. "Kenapa? Kamu kan emang ganas semalam. Sayang. Aku aja hampir gila semalam ngimbangin permainan kamu yang spektakuler." Mas Revan. Kania yang sudah sangat kesal langsung melayangkan satu cubitan di perut suaminya. Membuat pria itu mengadu kesakitan. "Sakit, yang?" rengek Revan. Dan itu semua disaksikan oleh ketiga sepupu Revan yang kebetulan sedang duduk di ruang makan. Lagian kenapa harus pakai acara malu segala sih? Kan ini rumah kita sayang. Yang harusnya malu itu mereka yang berkunjung pagi-pagi ke rumah orang yang udah beristri. Dasar jomblo. Sengaja Revan menyindiri ketiga sepupunya itu. Selesai mengucapkan itu, Revan langsung menoleh ke arah sepupunya yang tengah menatap dirinya dengan tatapan tidak suka. Ia tahu benar, mereka bertiga pasti merasa tersindir dengan ucapannya barusan. "Kenapa kalian ngeliat aku kayak gitu?" tanya Revan dengan polos. "Iya deh, yang udah nikah mah emang beda," sindir ketiga sepupu Revan secara bersamaan. Membuat Revan terkekeh melihat kekompakan ketiga sepupunya itu. Selesai memasak, Revan segera meletakkan masakannya tersebut ke dalam piring yang berukuran besar. Lalu membawanya menuju meja makan. Tak lupa sebelah tangannya menggandeng tangan sang istri. Baru saja Kania berdiri, hendak mengambil porsi untuk suaminya. Namun Revan dengan cepat mencegah wanita itu, lalu mengambil alih apa yang hendak dilakukan istrinya tadi. So sweet," celetuk gadis yang paling muda di antara mereka. "Loh, Ita?" Kania benar-benar terkejut mendapati keberadaan Ita, teman barunya tersebut. Sedari tadi ia memang tidak memperhatikan siapa saja yang ada di sana. "Halo, Kak Kania," sapa gadis itu dengan riang. "Kamu ngapain di sini? Kalian saling kenal?" Revan ikut membuka suara karena baru tahu jika istrinya itu kenal dengan sepupu paling mudanya itu. "Kenal, dia teman aku kalau aku ke kantor kamu," jawab Kania. "Tunggu, jangan bilang dia sepupu kamu juga, Mas." "Iya, dia sepupu aku. Sepupu aku yang paling muda. Kebetulan dia adenya Alendro." Kania mengangguk-angguk paham. Baru ia tahu jika teman barunya itu ternyata adik sepupu suaminya sendiri. Benar-benar tidak menyangka. Selesai mengambil nasi lengkap dengan lauknya pada Kania, Revan mulai mengambil untuknya. Setelah itu ia langsung duduk, mengabaikan ketiga piring yang sejak tadi memang disodorkan padanya. Sementara ketiga sepupu Revan hanya bisa melongo. "Kenapa nggak diisi juga yang ini?" tanya Tiara dengan polos. "Maaf, bukan pembantu kamu," jawab Revan tidak minat. Kania yang merasa tidak enak langsung berinisiatif mengambil untuk ketiga sepupu suaminya. Namun Tiara dengan cepat mengambil sendok nasi tersebut, lalu cengengesan pada Kania. "Aku masih sayang nyawa, Kania. Jadi biar aku aja."
Revan kalau marah ngeri banget. Tiara lalu mengambil nasi dan lauk untuk dirinya sendiri. Hal itu tentu membuat Alven dan Ita kesal. Sambil berdecak kesal mereka mengambil porsi masing-masing. Enak. Kenapa kamu gak jadi pembantu aja, Van? Tanya Alven santai. Sialan kamu. Selesai sarapan, mereka berlima masih duduk di ruang makan. Tiara dengan antusias mengeluarkan isi dari paper bag yang ia bawa khusus buat Kania, istri sepupunya. Nih, buat kamu Kania. Kania hanya bisa melongo melihat Tiara yang mengeluarkan blender, panci, bahkan alat makan lainnya. Ia kira Tiara akan memberikan sesuatu yang menarik untuknya. Lalu kemudian Tiara mengeluarkan lagi hadiah dari paper bag yang satunya yang ternyata berisi baju-baju bayi. Buat apa kamu ngasih beginian? Tanya Revan ingin tahu. Aku yakin kalau kalian sebentar lagi bakal punya debay, jadi aku sengaja beli ini semua. Soalnya ucul-ucul banget bajunya. Revan hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah sepupunya. Di antara semua sepupunya, hanya Alan saja yang tidak ia suka. Bukan tanpa alasan, tapi Alan itu memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sepupu lainnya. Pria itu memiliki sifat yang sangat arogan. Tidak hanya itu, pria itu juga selalu ingin menang sendiri. Itulah yang membuat Alan, kakaknya Ita, tidak begitu disukai oleh mereka semua. Ya udah. Sekarang aku mau kenalin istri aku. Namanya Kania Revalina Putri. Kalian harus baik-baik sama dia. Awas aja kalau kalian macem-macem sama dia. Sayang, kenalin. Ini namanya Tiara Valencia Addison. Terus ini namanya Alvendra Anggara Addison. Terus yang ini adanya Alan yang waktu itu ikut jemput kita di bandara. Namanya Ita Rosalina Addison. Kania mengangguk-angguk paham. Salam kenal ya semuanya. Oke, Kania, jawab mereka semua secara bersamaan. Sebelum benar-benar pergi ke kantor, sekali lagi Revan memeluk, lalu mencium kedua pipi Kania dengan gemes. Bahkan pria itu langsung mengambil kesempatan mencium bibir sang istri. Untunglah ketiga sepupunya sudah pergi lebih dulu. Aku nggak usah kerja aja, ya? Aku mau making love sama kamu pagi ini. Tadi kan nggak sempat karena kedatangan ketiga curut, pinta Revan dengan wajah menggemaskan. Udah deh, Mas. Jangan mulai lagi. Kalau kamu nggak kerja, kita mau makan apa nantinya? Kalau kamu jatuh miskin, aku bakal tinggalin kamu loh. Revan langsung mendengus kesal begitu mendengar penuturan istrinya. Jahat banget kamu, Yang. Ya udah, kalau kayak gitu aku berangkat. Jangan merindukan aku ya, soalnya rindu itu berat. Kamu gak akan sanggup, biar Dilan aja ya. Kania menggeleng-gelengkan kepalanya. Suaminya ini memang benar-benar absurd sekali. Tingkahnya itu kadang menggemaskan, tapi juga kadang menjengkelkan. Revan segera menjalankan mobilnya menuju kantor. Setelah sampai, pria itu berjalan dengan gaya arogannya menuju ruangannya. Begitu menunggu lift dibuka, alangkah terkejutnya Revan melihat asistennya, Hans, sedang bergandengan tangan dengan seorang wanita, yang ternyata sepupunya sendiri, Ita. Entah mulai kapan dekatnya, yang pastinya ia terkejut sekali dengan pemandangan tersebut. Hans, tegur Revan. Kalian ngapain? Menyadari kehadiran orang lain, Ita langsung menepis tangan Hans. Keduanya tampak salah tingkah. Bahkan, Ita langsung keluar dan memilih untuk berjalan lebih dulu, meninggalkan abang sepupunya dan Hans yang hendak pergi ke lantai berikutnya. Hayo, kalian ngapain tadi? Ejek Revan. Mata pria itu berkedip-kedip genit. Kentara sekali menggoda Hans yang terlihat malu. Tidak ada, Pak, balas Hans sambil terus menunggu lift yang mereka naiki sampai di lantai tujuan. Masa?
Revan justru semakin menggoda asistennya itu. Kok gandengan tangan sih? Tapi aku nggak jadi masalah kalau kamu suka sama sepupu aku. Yang pastinya awas kalau kamu nyakitin dia. Kusuruh Kania buat banting kamu. Mendengar penuturan Revan, Hans langsung mengalihkan pandangannya pada pria itu. Maksudnya Bapak ngerestuin hubungan saya dengan Ita? Tanya Hans memastikan. Wow, berarti benar dong kalau kalian pacaran? Hans langsung salah tingkah. Sepertinya tadi bosnya sengaja menjebak ia. Saya nggak terlalu punya hak, Hans. Kalau emang Itanya merasa nyaman, ya nggak ada yang salah. Hans tersenyum. Iya, Pak. Sebenarnya kami berdua pacaran. Revan langsung menoleh. Menatap asistennya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Gimana ceritanya kalian bisa dekat? Hans bukannya menjawab, malah senyum-senyum sendiri. Mungkin karena ingat awal pertemuan dirinya dengan Ita. Rahasia, Pak. Cih. Pakai acara rahasia-rahasiaan segala. Hans cekikikan melihat bosnya yang kesal setengah mati. Mungkin karena sudah sangat penasaran. Bapak jangan kepo. Cukup saya aja yang tahu gimana pertemuan awal Bapak sama Bu Kania. Bapak mah jangan sampai tahu gimana pertemuan awal saya sama Ita. Cih. Saya juga nggak minat, Hans, sahut Revan. Namun beberapa detik kemudian pria itu menatap sang asisten. Gimana sih pertemuan kalian awalnya? Cerita dong. Masa kamu main rahasia-rahasiaan sama bos sendiri? Hans sempat melongo sebentar. Padahal tadi bosnya mengatakan tidak berminat mendengar ceritanya. Lalu sekarang apa? Saya malu, Pak, cicit Hans dengan suara pelan. Kenapa harus malu? Emangnya awal pertemuan kalian lebih memalukan dari pertemuan saya sama Kania? Dan dengan polosnya Hans mengangguk mengiyakan. Karena memang jika diingat-ingat, pertemuan dirinya dengan Ita berawal dari hal yang memalukan. Gimana emangnya? Hans menggelengkan kepalanya. Rasanya tidak sanggup menceritakannya pada sang bos. Revan yang tidak mendapat jawaban yang ia inginkan langsung berdecak kesal. Cerita, Hans. Hans mendesah pelan. Salahnya memang karena sudah terlanjur ketahuan oleh sang bos yang ternyata diam-diam menyimpan jiwa kekepoan. Sebenarnya saya ketemu sama Ita itu berawal dari saya jemur pakaian dalam saya di balkon. Tiba-tiba pakaian dalamnya terbang pas udah kering. Dia terbang ke apartemen yang kebetulan ada di lantai bawah apartemen saya. Dengan penuh keberanian saya panggil pemilik apartemen yang ternyata adalah Ita. Tapi waktu itu saya belum tahu kalau dia juga kerja di perusahaan ini. Pas saya tahu kalau pemilik apartemen itu perempuan, rasanya saya pengen gantung diri saking malunya. Mau nggak diambil tadi itu celana dalam kesayangan saya, Pak? Nah, dari pertemuan awal itu kita sering ketemuan. Bahkan pas saya tahu dia juga kerja di perusahaan yang sama, saya ajakin dia buat sama-sama pergi ke kantor. Dari situ kita mulai dekat. Hingga saya ngerasa ada perasaan yang aneh dalam diri saya. Dan saya beranikan diri buat nyatain cinta sama dia. Dan alhamdulillahnya saya diterima. Revan terdiam, mendengarkan dan mencerna cerita yang disampaikan oleh asistennya. Hingga beberapa detik kemudian tawa pria itu pecah di dalam lift. Benar-benar merasa lucu dengan cerita yang disampaikan asistennya. Hal itu tentu membuat Hans malu. Seharusnya ia tidak perlu menceritakan aibnya sendiri pada bosnya itu. Astaga, cerita kalian bahkan lebih memalukan, Hans. Lantas bagaimana jika seandainya ini dijadikan film? Kekeh Revan. Benar-benar merasa lucu dengan yang namanya cinta. Padahal orang biasanya bertemu karena tidak sengaja bertabrakan di jalan, atau dari pandangan pertama. Tapi mereka berdua justru berbeda. Semoga langgeng,
Ya, amin. Setelah asik bercerita, begitu jam kantor dimulai, Revan memutuskan untuk masuk ke dalam ruangannya. Sedangkan Hans juga berjalan menuju ruangannya. Agak siang sedikit, setelah selesai memimpin rapat, Revan tiba-tiba kedatangan tamu, yaitu sepupunya sendiri, Alvendra atau yang biasa dipanggil Alven. Mereka berdua berbincang-bincang sebentar seputar dunia bisnis. Revan ada berkeinginan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang dipimpin oleh Alven. Siapa tahu dengan begitu perusahaan mereka sama-sama meraup keuntungan besar. Masih terus membahas tentang pekerjaan, tiba-tiba Hans masuk. Pria itu langsung menghampiri Revan. Wajahnya tampak sekali cemas, seperti tengah mengalami sesuatu hal yang darurat. "Ada apa, Hans? Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu?" Ada sedikit terselip nada tidak suka dari ucapan Revan. Dan itu memang benar. Ia merasa kesal pada asistennya yang asal masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Maaf atas kelancangan saya, Pak. Tapi saya punya berita besar untuk Bapak." Revan menatap aneh asistennya itu. Memasang wajah bingung, pria itu menerima sodoran tablet yang baru saja Hans berikan. Membaca rentetan tulisan yang tertera di layar. Lalu tak lama, mata pria itu membola. Pengusaha besar sekaligus pemilik perusahaan Addison Group ternyata terlibat skandal menjalin hubungan palsu dengan seorang wanita dari kalangan bawah demi meraup keuntungan besar dari berbagai pihak yang menjalin kerjasama. Tidak hanya itu, pemilik perusahaan besar ini juga melakukannya karena mendapat tekanan dari keluarga besar Addison. Membuat dia memutuskan menikahi sembarangan wanita.